Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama saya Mr. Host di podcast kesayangan kita semua, podcast Bincang JKN di Lupordia. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa yang sebelumnya sudah pernah datang sebelumnya ya. Ya, Kak Susi dari bagian pelayanan pesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Luwu. Nah, apa kabar Susi? Baik. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan di sore hari ini ya. Walaupun agak mendadak sedikit mungkin. Ya, tapi disinilah bintang tamu kita saat ini. Tos dulu kita kasih sebelum mulai. Ya, oke. Nah, Kak Susi, di podcast-podcast sebelumnya kita sudah sempat beberapa kali membahas terkait dengan yang namanya kanal pelayanan BPJS Kesehatan. Ya. Baik itu yang tatap muka maupun yang non tatap muka. Mungkin sudah pernah disinggung di podcast-podcast sebelumnya ya. Nah, yang sekarang yang sedang digencar-gencarkan oleh BPJS Kesehatan itu adalah yang dimanfaatkan oleh peserta adalah pelayanan non tatap muka ya. Iya. Nah, karena tentunya memiliki beberapa kelebihan, diantaranya lebih praktis, lebih cepat, dan bisa diakses dimanapun oleh peserta JKN, dimanapun mereka berada, tanpa perlu datang jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan. Artinya dia akan mencakup layanan yang lebih luas begitu ya, tanpa peserta itu datang ke kantor. Nah, yang baru-baru ini dimunculkan oleh BPJS Kesehatan yaitu namanya BPJS Online. Ya, BPJS Online. Nah, sebagai pengantar awal nih Kak Susi, jenis layanan seperti apa sih BPJS Online ini dan sejak kapan mulai diimplementasikan nih? Supaya Sobat JKN yang lainnya tahu. Ya, baik benar. Jadi BPJS Online ini dia Inisiasi? Iya, diintegrasikan sejak tanggal 1 April tahun 2024 kemarin. Jadi baru program ini. Masih baru ya. Kemudian ya, jenis-jenis layanan yang bisa dilayani di BPJS Online ini sama sih dengan pelayanan tatap muka. Ada informasi, jenis pelayanan informasi, pengaduan, dan administrasi. Kecuali rekonsiliasi peserta, itu tidak bisa melalui BPJS Online. Dia harus memang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi kalau yang 3 pelayanan itu boleh. Administrasi, pengaduan, dan informasi. Berarti sebenarnya secara umum bisa lah ya, sama bisa. Kayak yang didatangkan kecuali rekonsiliasi. Kecuali rekonsiliasi iya. peserta. Itu tidak bisa. Kemudian yang menjadi latar belakang dari adanya BPJS Online ini apa kira-kira? Urgensinya awal diinisiasinya layanan ini oleh BPJS Kesehatan itu apa? Ya, jadi salah satu latar belakang terbentuknya BPJS Online ini karena itu melihat dengan letak geografis Indonesia yang saat ini kan beragam. Jadi tidak semua itu desa, kelurahan itu yang bisa dijangkau. Kita kan ada program BPJS keliling. Ya, jadi yang menggunakan mobil. Nah, itu kan tidak semua kelurahan bisa diakses oleh BPJS keliling. Jadi maka dibuatlah BPJS Online ini. Jadi salah satu program yang bisa meningkatkan kepuasan peserta juga serta pemahaman peserta terkait dengan program JKN. Oke, berarti sebenarnya memperluas jangkauan begitu ya? Iya, memperluas jangkauan. Karena kan nggak mungkin semua mau dikunjungi dari BPJS keliling. Betul. Di samping kantor cabang juga yang mungkin juga jaraknya tidak ada di setiap kelurahan ya, kantor BPJS Kesehatan ya. Nah, dalam implementasi BPJS Online ini kan melibatkan yang namanya berarti aparat desa ya. Kalau misalnya saya tidak salah ya, melibatkan aparat desa. Nah, apakah dalam implementasinya ini BPJS Kesehatan membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan desa atau dinas terkait atau pemerintah daerah setempat? Nah, bentuknya seperti apa itu kerjasama? Ya, benar. Jadi untuk melaksanakan program BPJS Online ini kita harus kerjasama juga dengan Pemda. Dalam hal ini dinas PMDes ya selaku penanggung jawab dari desa-desa. Jadi di sini kita melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Selanjutnya nanti dalam pembahasannya itu kita membahas terkait dengan lokasi tempat pelaksanaannya. Nanti kan terus dituangkan di PKS. Kemudian SDM-nya seperti apa. Kemudian setelah ditentukan semua itu semuanya akan dituangkan ke dalam PKS. Nah, kalau sudah dua-duanya sudah sepemahaman ini terbentuk PKS, kemudian nanti dijalankan BPJS Online ini. Berarti tidak semua desa ya, atau kelurahan di Indonesia bisa diimplementasikan ya, maksudnya ya? Iya. Ada yang berarti yang mampu dan sanggup begitu ya, ibaratnya. Nah, untuk penetapan dari desa sendiri itu dengan penetapan yang menjadi target pelaksanaan BPJS Online sendiri
itu mekanisme pemilihannya seperti apa? Dan jadwalnya bagaimana? Jadi kalau Pelaksanaannya. untuk penetapan lokasi ya untuk pelaksanaan BPJS online ini dikategorikan dalam 3T. Jadi kelurahan tertinggal, kelurahan terdepan, dan kelurahan terluar. Oke, bagaimana Nah, itu? itu yang sasaran dari BPJS online ini. Oh, Kemudian kedua itu dipastikan daerahnya itu, kelurahannya itu memiliki jaringan Jarkomdat yang memadai Oke. sehingga bisa dilaksanakan BPJS online. Karena seperti kita ketahui BPJS online ini kan diadakan melalui Zoom ya. Jadi pastinya itu harus kuat jaringan. Selanjutnya itu desa yang akan dijadikan tempat BPJS online itu harus menyiapkan sapras, misalnya laptop, kemudian nanti kelengkapan untuk Zoom lah. Oke. Itu semua. Kamera dan Iya, sebagainya ya. iya. Berarti tadi pemilihannya memang berdasarkan itu juga ya. Ada Iya. Jarkomdat dan juga Dan itu kita juga punya target. Oh, ada target BPJS juga. punya target. Jadi targetnya setiap bulan itu dua kali BPJS online untuk kantor cabang sendiri ya. Oke. Masing-masing kabupaten juga punya target. Baik, baik, baik. Nah, terkait mekanismenya untuk persiapan pelaksanaan sendiri, apa yang perlu disiapkan oleh petugas kesehatan maupun pihak desa? Selain yang tadi itu ya, selain yang tadi PKS dan juga perlengkapan Zoom ya, Iya. apalagi yang disiapkan? Mungkin sosialisasi kepada masyarakat mungkin atau bagaimana? Kalau sejauh ini sih ya, kita kan komunikasinya dengan Pemdes. Maksudnya koordinasi dengan Pemdes ya nanti. Yang pertama itu nih, yang tadi menyiapkan SDM, lokasi sama PKS. Kemudian kalau sudah terbentuk semua ini sudah ada, sudah disiapkan, nanti kita akan turun ke desa tersebut. Oke. Nanti mengadakan atau bisa juga PSI-nya itu dipanggil ke dinas terkait, kemudian kita komunikasikan di situ apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang harus disiapkan PSI, apa yang harus PSI lakukan sebagai penanggung jawab nanti pada saat pelaksanaan BPJS online di desa. Oh, Jadi dia harus tahu apa yang harus dia siapkan, apa yang harus dia apa namanya, kalau ada peserta apa yang harus dia lakukan, harus iya, di-briefing iya, dulu iya, lah iya. terlebih dahulu. Ada briefing terlebih Iya, dahulu ya kepada PIC dari setiap desa ya. Betul. Oke, supaya nanti masyarakatnya bisa lebih paham terkait dengan apa-apa saja apa namanya Mekanisme tahap-tahapan nanti, ya. mekanismenya ketika dilakukan BPJS online di Pelaksanaan tempat BPJS tersebut. online. Nah, untuk alur layanan sendiri tuh seperti apa kira-kira untuk jenis layanan yang bisa diakses oleh peserta, mungkin bisa dijelaskan lebih Ya, dalam. jadi tadi seperti tadi yang saya katakan kan jenis pelayanan ada 3 yang bisa dilakukan di BPJS online, administrasi, pengaduan, sama informasi. Jadi peserta bisa melakukan jenis pelayanan itu. Kemudian yang perlu diatur itu seperti tadi yang saya katakan, PSI-nya itu harus mengarahkan peserta sebelum dilaksanakan BPJS online ini. Jadi kan harus ada disiapkan akun Zoom dan lain-lain kan. Jadi PSI itu harus menyiapkan peserta. Yang pertama peserta. Jadi PSI harus mungkin buat pengumuman di desa. Oke, Kemudian nanti peserta akan datang. Kemudian PSI akan mengarahkan peserta untuk duduk dan Monitoring. memeriksa kelengkapan berkas peserta sesuai dengan jenis kebutuhan pelayanan apa yang peserta ingin nanti komunikasikan dengan petugas BPJS Kesehatan. Selanjutnya PIC buka akun Zoom, kemudian PIC mempersilahkan peserta ke depan untuk dilayani oleh petugas. Selanjutnya itu FL akan sebelum dilakukan pelayanan itu FL akan melakukan PIL, pemberian informasi langsung apa yang menjadi hak dan kewajiban peserta, sehingga peserta itu ada mungkin pemahaman yang diterima ya terkait dengan program JKN. Kemudian nanti selanjutnya akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan peserta. Oke, berarti di sini PIC itu berperan juga cukup Iya, penting ya cukup untuk penting. Karena kita memang kelancaran ini ya, karena Itu juga maksudnya PSI yang di desa ya. iya PIC di desa maksudnya, supaya karena kan kalau dari jauh susah ya mungkin ya untuk mengatur. Jadi kita butuh orang di sana. Komunikasi satu orang saja kan biar lancar kegiatannya. Iya, betul. Nah, terkait dengan pelayanannya nih, kalau untuk peserta yang datang itu kelengkapannya apa saja yang mereka harus siapkan? Apakah ada perlengkapan khusus atau mungkin sama saja kayak kalau datang ke kantor?
Kalau untuk kelengkapan berkasnya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan peserta sih. Yang pastinya itu peserta harus membawa kartu keluarga dan KK. Kalau ada perubahan data, itu penambahan anggota keluarga, itu memang harus bawa itu. Beda halnya kalau peserta mungkin update gaji, yang PNS ya, PPU update gaji, mau ubah golongan, itu bisa disertakan dengan SK dan daftar gaji. Tapi kalau secara umumnya itu bawa KTP dengan KK untuk perubahan Vaskes, perubahan anggota keluarga, penambahan pengurangan, cukup dengan KK dan KTP. Oke, berarti kurang lebih sama lah ya, sama yang bawa ke kantor ya, tidak ada perbedaan yang signifikan begitu. Iya. Nah, untuk sampai saat ini nih pelaksanaannya sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan BPJS online ini? Apakah positif atau mungkin negatif dari peserta maupun dari mitra yang kita kerjasama seperti pemerintah desa dan juga pemerintah daerah setempat. Ya. Bagaimana kita? Jadi sejauh ini dengan adanya program BPJS online ini sesuai dengan yang informasi kita ini ya kita dapat itu sangat membantu sekali masyarakat, apalagi yang di daerah jauh ya, jauh jangkauan mau ke kantor BPJS Kesehatan itu sangat berperan penting, maksudnya sangat membantu ketika mereka ingin mendapatkan pelayanan yang tadinya mau ke kantor BPJS Kesehatan yang sangat jauh, mungkin dengan daerahnya mereka itu sudah bisa mereka dapat pelayanan, maksudnya pelayanan tidak ada perbedaan mereka datang di kantor dengan pelayanan yang mereka dapatkan via Zoom. Jadi sangat membantu sekali. Iya. Pastinya ya, karena mungkin mereka sebelumnya belum pernah juga dapat pelayanan langsung kan, karena jarak yang begitu jauh ya. Melihat juga kondisi geografis terutama kan ya, jauh, apalagi di daerah kita jauh-jauh daerah kita kan ya. Jadi emang akses untuk ke kantor kabupaten maupun kantor cabang itu agak sedikit sulit. Jadi dengan BPJS online ini kiranya mungkin dapat lebih mempermudah peserta seperti Betul itu ya sekali, untuk memperoleh pelayanan administrasi. Oke, mantap sekali. Nah, kalau tantangan yang dihadapi nih selama ini nih atau area improvement yang bisa kita kembangkan kalau tantangan itu ya lebih ke jaringan ya. Biasanya sering adat ya? Iya, kalau biasanya kan kita sementara BPJS online itu kan jaringan mati, mungkin karena mati lampu atau apalah di desanya itu sehingga jaringannya bisa putus. Atau biasa terkendala jaringan karena biasanya kan sementara dilakukan pelayanan hilang begitu dan jadi memang kondisinya saat ini yang merupakan tantangan berat itu jaringan di daerah-daerah yang agak susah gitu ya. Dan tadi memang karena sasarannya pun itu daerah-daerah yang terpencil memang ya, dan terluar ya, yang memang tidak bisa diakses oleh BPJS keliling. Artinya juga mungkin beberapa mungkin agak susah juga diakses untuk jaringannya ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya peserta ini pengen tahu saya di desa apakah ada BPJS online itu bagaimana kira-kira? Saya minta informasi kemana? Kalau misalnya saya kondisinya masyarakat desa gitu, ada nggak BPJS online di desa saya atau di kelurahan saya atau dekat dengan saya? Itu bisa dapat informasinya kemana ya? Jadi kita kan kerjasama dengan Pemdes. Jadi nanti Pemdes itu akan memberikan informasi. Itu kan mereka ada grup mungkin ya. Jadi nanti Pemdes itu akan memberikan informasi di grup tersebut yang mana akan dilaksanakan BPJS keliling di daerah sini. Mohon bantuannya Bapak Ibu mungkin di daerah setempat di desa itu menyampaikan kepada masyarakat mungkin atau masyarakat yang desa-desa tetangga biar bisa nanti merapat ke tempat pelaksanaan BPJS online. Ya, berarti itu sudah tugasnya diambil alih oleh Pemdes tadi ya. Iya, kita nanti di PKS sudah ada jadwalnya kan. Tinggal kita mengingatkan lagi follow up kembali pada saat akan melaksanakan. Iya, oke, luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak Kak Susi untuk informasinya kali ini terhadap BPJS online. Jadi seperti itu ya Sobat CKN semua. Jadi Sobat CKN BPJS Kesehatan itu ada yang namanya BPJS online, sehingga Sobat CKN yang ada di daerah-daerah terpencil mungkin yang jaraknya jauh dengan kantor cabang maupun kantor pelayanan kabupaten ataupun tidak pernah diakses atau tidak dapat diakses oleh BPJS keliling, ada yang namanya BPJS online yang Sobat CKN, Bapak Ibu sekalian dapat akses melalui desa masing-masing. Baik. Ya, Kak Susi, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat bagi pemirsa dan Sobat CKN semua yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.